Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau tanya kepada kalian semua. Kenapa tugas yang saya berikan belum ada sama sekali yang mengumpulkan? Bukan sama sekali ya. Eh, ada banyak banget yang belum mengumpulkan. Oke? Saya nggak tahu alasan kalian apa nggak ngerjain. Eh, Semisal kalau paketan kalian habis, terus sinyal jelek atau pengumpulan tugas ini terlambat, itu silahkan konfirmasi kepada saya, jangan malah diem-diem gini ya, karena kan sudah saya kasih waktu 1 minggu, itu udah lama banget ya 1 minggu. Kenapa belum ada yang ngumpulin, padahal ini sudah 2 minggu ini ya, sudah 2 minggu loh, sudah 2 minggu tapi kalian belum ngumpulkan. Kemarin sempet tes kecil pun aja kalian nggak ada yang ngumpulin. Nah itu saya nggak tahu kenapa. Sekarang gini, yang butuh nilai itu siapa? Saya atau kalian? Kalau kalian yang butuh nilai, jadi kalian harus yang inisiatif. Oh, aku belum ngumpulin tugas ini, saya kumpulin biar saya dapat nilai. Kalau kalian ogah-ogahan dalam mengumpulkan tugas, ya berarti nilai juga nggak tahu, saya nggak dapat dari mana, nggak bisa menilainya kan karena kalian ini tidak mengumpulkan gitu. Terus untuk penilaian saya itu saya menilainya dengan 2 karakter. Yang pertama itu tugas kalian itu maksimal nilainya 80, terus ketepatan waktu kalian itu bobotnya itu 20. Jadi kalau semisal kalian ini tidak mengumpulkan nilai, ya nggak dapat nilai, nggak dapat tambahan 20, jadi ini 0 gitu. Meskipun kalian ngumpulin sekarang, nanti ketepatan waktunya sudah tidak 20 lagi, bisa jadi cuma 5, bisa jadi cuma 10 kayak gitu. Jadi misal nilai kalian cuma dapat 5, terus kalian nggak ngumpulin nih ya, ngumpulinnya molor-molor, nah dapat nilai ketepatan waktunya cuma 5, berarti cuma berapa nilai kalian totalnya? Cuma 55 kan? Nah itu kan udah di bawah KKM kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan soal pengumpulan tugas. Ketepatan waktu kalian sudah kelas 8, jadi kalian sudah besar, sudah punya tanggung jawab. Nggak harus gurunya yang ngobrak-ngobrak, nggak mungkin guru ngasih nilai langsung bedunduk 80, nggak. Karena apa? Karena di sini nanti keenakan kalian nggak pakai. Kalian di sini nggak sekolah bukan karena libur, karena sekolah kalian dialihkan melalui online. Jadi semisal kalau kalian mau main, ini batas belajarnya dari jam 7 sampai jam 12. Ya udah sisain waktu itu jam 7 sampai jam 12 untuk belajar. Terus nanti setelah jam 12 kalian terserah mau ngapain, mau main, mau jungkir balik, mau apa terserah. Kayak gitu. Oke? Jadi di sini saya kan kalau di classroom saya sudah pernah memberi kalian 3 kali tugas. Yang pertama tentang kedudukan, terus yang kedua perilaku nilai Pancasila itu, terus yang ketiga kemarin tes kecil. Nah untuk yang 8A ini sama yang gabung di classroom saya saja cuma 6 orang. Nah ini yang lain kemana? Karena tugas materi pengumuman akan saya share semua di classroom. Ini belum ada yang ngumpulin sama sekali. Tuh dari tugas yang pertama juga belum ada. Tugas kedua itu juga belum ada yang ngumpulin. Dan untuk tes kecil kemarin juga belum ada yang ngumpulin sama sekali. Berarti 8A ini tolong ya, tolong segera tugasnya diselesaikan. Itu untuk 8A. Untuk yang 8B, yang 8B ini untuk tugas yang pertama, yang kedudukan dan fungsi ini juga banyak
yang belum mengumpulkan. Yang mengumpulkan cuma satu orang. Yang belum mengumpulkan ya, saya bacakan. Ada Abim, Danu, Egas, Hadi, MLF, Randy, Reza, Sandi, Yosi. Itu belum semua, belum mengumpulkan. Terus untuk tugas yang kedua, yang perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu juga belum ada yang ngumpulin. Terus tes kecil juga belum ada yang ngumpulin. Nah, itu tolong segera kalian selesaikan. Kalau kalian nggak selesaikan, nanti nambah tugasnya ini malah banyak. Karena setiap pertemuan akan saya kasih evaluasi, entah itu 1, 2, pasti ada evaluasinya. Kalau kalian aja sampai hari ini aja belum ada yang ngumpulin tugas, bakal tambah nambah. Nggak mungkin saya mau ngasih kalian nilai langsung tiba-tiba 75 itu. Kalau kalian nggak ada usaha itu, ya saya ya mau ngasih nilai dari mana gitu. Oke, itu tolong segera diselesaikan ya yang belum-belum, karena itu untuk administrasi penilaian kalian gitu. Oke, langsung aja saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini nanti kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, dalam materi ini nanti kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, makna UUD 1945 dalam sistem hukum nasional apa. Terus yang kedua, kita akan membahas fungsi dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kedudukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar, maka di sini kita harus tahu dulu hukum nasional itu apa. Nah, kira-kira hukum nasional itu apa? Di sini saya mengartikan kalau hukum nasional itu suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang dapat melekat dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan berkeadilan. Nah, di sini hukum nasional ini yang digunakan di Indonesia ini berpedoman pada UUD 1945. Nah, apa sih itu UUD 1945? Nah, itu kan udah sering kalian dengar ya, UUD 1945. Nah, artinya itu apa UUD 1945? Nah, artinya itu di sini. Di sini UUD 1945 ini tuh produk hukum yang disusun oleh BPUPKI. Jadi yang menyusun UUD 1945 itu BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, untuk UUD 1945 ini itu mengalami 4 amandemen yang telah dilakukan oleh MPR. Terus sini juga UUD 1945 itu terdiri atas pembukuan dan batang tubuh. Batang tubuhnya di sini terdiri dari 16 bab, 37 pasal dengan 36 pasal bertambahan dan 3 pasal aturan peralihan dan yang 2 pasal aturan tambahan kayak gitu. Jadi di sini pasal-pasal dalam UUD 1945 itu membuat tentang aturan-aturan pokok bernegara yang dijabarkan dengan peraturan lain. Nah, jadi untuk UUD 1905 ini isinya itu tentang aturan-aturan yang ada di negara Indonesia kayak gitu.
Nah, untuk istilah UUD 1945 itu sama dengan konstitusi. Jadi artinya UUD sama konstitusi itu sama. Gitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu konstitusional dan bahasa Belandanya itu konstituti gitu. Oke. Nah, kira-kira konstitusi itu apa sih? Nah, di sini konstitusi itu mengandung arti luas dari UUD 1945 karena UUD di sini itu hanya meliputi konstitusi yang tertulis saja, sedangkan dalam konstitusi ini itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis ini tidak tercakup dalam pengertian undang-undang dasar gitu. Nah, di sini UUD 1945 juga memiliki sifat. Sifatnya ada tertulis, kaku, terus singkat dan supel, yang terakhir berderajat tinggi. Nah, artinya tertulis itu gimana? Artinya tertulis ini tuh tertuang dalam sebuah dokumen formal, jadi formal tertulis gitu. Nah, terus perumusannya juga jelas. Nah, dalam arti tertulis ini itu pemerintah ini penyelenggara negara. Jadi untuk arti tertulis itu tertuang atau tertulis dalam dokumen formal. Terus rumusannya ini juga jelas. Terus mengikat bagi setiap warga negara gitu. Jadi tertulis ya udah ada patennya, kilo bukti ini bukti tertulis kayak gitu. Terus yang selanjutnya kaku, bersifat kaku. Nah, artinya bersifat kaku di sini itu di mana terdapat pembatas terhadap kekuasaan dari lembaga legislatif oleh suatu hal di luar kekuasaan lembaga itu. Jadi, untuk prosedur perubahan UUD 1945 ini diatur dalam pasal 37 UUD 1945 yang isinya gimana? Isinya tentang mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Terus hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa gitu. Jadi kaku di sini itu sulit dalam prosedur perubahan. Jadi untuk melakukan perubahan itu sulit karena untuk melakukan perubahan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 37. Terus untuk sifat yang ketiga itu singkat dan supel. Nah, singkat dan supel di sini itu dalam UUD 1945 ini sifatnya atau memiliki sifat yang singkat yang membuat aturan-aturan pokok. Jadi artinya aturan-aturan yang telah ditetapkan di UUD 1945 itu singkat, aturannya singkat jelas. Semua aturannya semisal nih ya, aturan di UUD 1945 jika ada yang melanggar lalu lintas akan didenda sebesar sekian atau dikenakan hukuman apa gitu. Jadi hukumannya atau aturannya itu mudah dipahami, bahasanya singkat dan tidak bertele-tele seperti itu. Terus untuk berderajat tinggi, nah di sini bisa disebut dengan tertib hukuman ya. Artinya UUD 1945 ini menjadi hukum positif tertinggi di negara kita, negara Indonesia, yang menjadi dasar dan sumber untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tuh. Terus ini ada
makna dalam pembukaan UUD 1945. Nah, maknanya di sini itu ada 4 poin. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua, negara berhak mewujudkan keadilan sosial. Pastinya ya, kita harus diadili, mendapatkan keadilan sosial gitu, tidak dibedakan satu dengan yang lain. Terus yang ketiga, negara yang berkedaulat rakyat berdasar atas kerakyatan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara bertunduk pada UUD. Jadi sistem negara ini tunduknya pada UUD 1945 karena UUD 1945 adalah sebagai pedoman bangsa Indonesia karena memuat aturan-aturan yang ada di dalam negara kita gitu. Terus yang terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini negara kita merdeka itu mengandalkan atau ikut campur Tuhan itu berperan serta dalam kemerdekaan Indonesia, dalam mencapai kemerdekaan Indonesia itu. Di kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satunya ya campur tangan dari Tuhan gitu. Nah, dalam pembukaan UUD 1945 itu kan kalian sudah mengerti isinya apa, terus ada berapa alinea ya. Di situ kan ada 4 alinea ya. Nah, untuk yang alinea pertama itu mengandung arti ini. Ada pernyataan objektif sama subjektif. Nah, kalau kalian mencermati itu ya, yang pernyataan objektifnya itu yang mana? Yang pada kalimat penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dengan ini maka penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemerdekaan. Jadi di sini artinya penjajahan ini harus segera dihapuskan agar Indonesia ini segera merdeka. Terus untuk garis besarnya untuk kalimat pertama ini itu mengandung arti apa sih? Di sini kalimat pertama itu mengandung arti kalau menentukan motivasi. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk membuat negara Indonesia ini merdeka dan menghapuskan penjajahan dari negara kita, negara Indonesia gitu. Kalau yang subjektif itu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Tuh. Terus masih di sini ya. Itu yang alinea pertama tadi. Terus untuk alinea kedua itu mengandung arti bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Terus monumen yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Terus ada kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan makmur. Jadi untuk kemerdekaan ini itu tidak hanya untuk terakhir, tetapi masih ada kemerdekaan yang harus menjadikan Indonesia ini lebih maju, menjadi Indonesia negara maju, terus masyarakatnya ini itu sejahtera, terus bersatu, adil, dan makmur. Pastinya makmur dalam bidang perekonomian, tidak kekurangan ekonomi seperti itu. Terus untuk alinea yang ketiga ini
Oh ya, sebelum ketiga, alinea kedua di sini itu mempunyai garis besar untuk mencapai cita-cita negara. Cita-citanya apa tadi? Cita-citanya membuat Indonesia ini merdeka, maju, terus berkembang, terus apa? Masyarakat Indonesia ini sejahtera gitu, cita-cita bangsa Indonesia. Terus untuk alinea ketiga di sini itu berisikan tentang motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuran dari proklamasi kemerdekaan. Terus ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk alinea ketiga ini itu perjuangan para tokoh ini membuat negara Indonesia maju itu salah satu campur tangannya itu dari Tuhan. Kalau mereka tidak punya tekad, kalau tekad mereka ini itu cuma tekad-tekad tok, enggak mengandalkan Tuhan, maka masyarakat Indonesia ini mungkin belum sesejahtera ini. Ya saat ini juga masih banyak kendala sih ya, belum sejahtera banget. Tapi intinya dalam mewujudkan kemerdekaan ini harus mengandalkan Tuhan. Semisal kalian kalau mau dapat nilai bagus, nggak hanya harus berusaha, tapi juga diimbangi dengan berdoa gitu. Terus untuk alinea yang pertama, yang keempat, dalam alinea keempat ini menegaskan mengenai beberapa hal. Beberapa hal itu apa? Beberapa halnya ini itu tentang fungsi dan tujuan negara, terus susunan dalam bentuk negara. Sistem pemerintah negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Terus yang keempat, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, untuk alinea yang keempat ini artinya atau garis besarnya itu kita harus membuat tugas negara atau tujuan nasional. Dengan apa? Dengan tadi menyusun dan bentuk negara, membuat susunan ya, karena susunan UUD 1945. Terus sistem pemerintah negara kita itu harus demokratis, seperti itu maknanya. Terus di sini juga ada motivasi timbulnya UUD 1945. Itu motivasinya ada 5. Ada 5. Yang pertama, adanya kehendak para anggota warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Jadi kita mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapat. Adanya kehendak dari penguasaan atau rakyat untuk menjamin agar pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, ada kehendak para membuat negara baru. Artinya di sini itu agar dapat atau mendapat kepastian tentang penyelenggaraan negara. Terus yang keempat, tujuan diciptakan konstitusi negara UUD 1945. Yang terakhir ada negara konstitusi, disebut juga sebagai negara konstitusional gitu. Nah, untuk negara konstitusional itu yang gimana? Nah, itu negara yang menggambarkan suatu gagasan atau pernyataan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara ini harus memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dengan menjamin hak-hak warga negara, menjamin hak-hak apa yang seharusnya didapat oleh warga negara, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi?
kedudukan dan fungsi UUD 1945 sebagai sistem hukum nasional. Nah, itu ada di LKS kalian di halaman 19 sampai halaman 22 gitu. Nah, untuk evaluasinya nggak saya kasih evaluasi dulu karena gini, karena saya menunggu tugas kalian yang kemarin yang belum kalian terselesaikan, tolong segera diselesaikan. Saya tunggu sampai hari apa ya, ini tanggal 29, saya tunggu sampai tanggal 5 September ya, sampai jam 4 sore. Nah, untuk yang ini, yang tes kecil, itu kan batas waktunya sudah habis karena kemarin saya linknya itu bisa diakses sampai mata pelajaran PPKN selesai. Jadi kalau kalian mau mengaksesnya lagi, saat ini tidak bisa dibuka. Nah, kalau kalian ingin melakukan tes secara susulan, segera konfirmasi kepada saya sehingga nanti linknya akan saya buka lagi. Seperti itu. Oke, jadi saya ingatkan lagi, saya tegaskan ya, tugas tolong segera dikerjakan karena yang butuh nilai itu bukan saya, tapi kalian ya. Kalau kalian menganggap itu sepele, jadi kalian nggak dapat nilai. Seperti itu. Jadi kita kerjasamanya, kalian rajin ngumpulin tugas, saya akan memberikan nilai semaksimal mungkin gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan tanggal 5. Jadi saya berharap yang belum gabung ke kelas saya tolong segera gabung. Yang belum mengumpulin tugas tolong segera tugas diselesaikan. Seperti itu. Oke, tetap semangat dalam belajar, jangan malas-malasan. Karena apa? Karena masa depan itu di tangan kalian, enggak di tangan orang tua kalian, kakak kalian, tetangga kalian, tapi ada di tangan kalian sendiri. Kalian yang akan menentukan kehidupan kalian nanti kemana gitu. Oke, sampai di sini kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Selamat siang.